Baiklah, ini video keempat dari perkuliahan kita pada minggu yang pertama ini. Oke, ini adalah contoh daripada suatu komunikasi yang kita sebut tadi adalah simplex, ada half duplex dan ada full duplex. Nah, lihat ini simplex contohnya apa? Contohnya adalah ini komunikasi dari ini antena di atas dari antena ke televisi gitu. Sinyal ditangkap oleh antena, dikirim ke televisi sehingga nampaklah gambar di televisi. Tidak pernah ada sinyal itu dikirim dari televisi ke antena gitu. Yang ada adalah sinyal dikirim dari antena ke televisi. Maka ini adalah komunikasi satu arah atau disebut dengan simplex. Juga ini contoh half duplex. Half duplex ini apa? Half duplex ini tadi bisa berkomunikasi dua arah tetapi bergantian. Jadi ketika handset satu yang mengirim, transmit, maka handset 2 tidak boleh mengirim. Jadi disilang nih, tanda dia tidak boleh mengirim dari 2 ke 1, tidak boleh mengirim. Yang boleh pada dari 1 ke 2. Tetapi pada saat berikutnya, itu handset 1 tidak boleh mengirim ke handset 2, disilang nih. Yang boleh adalah handset 2 yang boleh mengirim ke handset 1. Makanya kalau kalian lihat orang sedang pakai handy talkie gitu ya, biasanya mereka akan pakai kata-kata ganti gitu ya kan. Kalau dia setelah selesai bicara maka dia katakan ganti. Nah, dia lepas atau dia tekan tombolnya, ketika dia tekan tombolnya maka tombol handsetnya, maka dia bertindak sebagai penerima gitu. Baru boleh lawannya yang berbicara. Nah, ketika lawannya selesai berbicara, dia akan berkata ganti lagi. Artinya si yang tadi sebelumnya itu yang boleh lagi berbicara gitu. Jadi mereka ganti bergantian gitu. Sehingga walaupun komunikasi dua arah tapi ganti-gantian disebut dengan half duplex. Nah, handphone yang sekarang gadget kita itu contoh untuk full duplex. Dia bisa mengirim, yang ini boleh mengirim, dan pada saat yang bersamaan yang ini boleh mengirim. Yang A boleh mengirim pada saat kapanpun dan B boleh mengirim pada saat kapanpun. Dan A boleh menerima pada saat kapanpun dan B juga boleh menerima pada saat kapanpun. Sehingga dia memerlukan dua kanal atau dua jalan. Pertama, jalan untuk sinyal ini ke sini, yang kanal atau jalan kedua lah untuk mengirim sinyal ini ke handphone ini, dari handphone ini ke handphone sini, maka dia memerlukan dua kanal. Sementara yang ini dia cuma memerlukan satu kanal karena dia ganti-gantian. Ini juga memerlukan satu kanal karena dia cuma satu arah, ya. Nah, duplex itu membagi kanal menjadi dua, ya. Tadi kita sebut bahwa komunikasi duplex, baik itu full duplex maupun half duplex, dia komunikasinya dua arah. Nah, dia membagi kanal, membagi jalan itu nanti menjadi dua. Ada yang disebut dengan kanal uplink, ya, dan kanal downlink pada satu media transmisi yang sama, ya. Nanti walaupun media transmisinya apapun, baik media transmisi itu misalnya frekuensi atau ruang bebas gitu ya, pada komunikasi radio, pada wireless, komunikasi wireless, maka media transmisi atau media transmisi yang sama, misalnya frekuensinya sama, maka frekuensi yang sama itu, media transmisi yang sama itu dipecahnya menjadi dua kanal, satu kanal uplink dan satu kanal downlink. Kanal uplink, nah misalnya ini ya, kanal uplink gunanya untuk mengirimkan sinyal dari sini ke sini, kanal downlink untuk mengirimkan sinyal dari sini ke sini. Walaupun secara fisik dia sebenarnya melewati suatu medium transmisi yang satu, akan tetapi dia membagi medium transmisi yang satu ini menjadi dua jalan atau dua kanal. Nah, kanal dari sini ke kanal dari A misalnya ini ke B itu disebut dengan uplink, kanal dari B ke A itu disebut dengan downlink misalnya ya. Ini misalnya saja. Nah, bagaimana kok bisa satu media transmisi yang sama digunakan dua jalan gitu, yaitu untuk jalan uplink dan untuk jalan downlink? Kenapa bisa begitu? Seharusnya satu media transmisi itu adalah untuk satu kanal, untuk satu jalan kan gitu harusnya, secara fisik kan gitu. Nah, kalau satu media transmisi digunakan untuk dua jalan, seharusnya kan terjadi
digunakan untuk menjalankan dua sinyal, yaitu baik dari A ke B maupun dari B ke A secara bersamaan, maka tentu saja media transmisi ini akan terjadi tabrakan, kan begitu? Atau dalam sinyal telekomunikasi disebut interferensi. Nah, kok bisa gitu? Maka supaya bisa satu media transmisi yang sama dijadikan dua kanal, yaitu dua jalan, yaitu untuk uplink dan downlink, maka digunakan teknik-teknik tertentu. Yang pertama namanya tekniknya adalah FDD atau frekuensi diffusion duplex. Yang kedua namanya TDD, time diffusion duplex. Apa itu FDD, frekuensi diffusion duplex? Itu frekuensi diffusion duplex inilah kanal uplink dan kanal downlink atau jalan uplink dan jalan downlink, walaupun dia menggunakan satu medium transmisi yang sama, satu frekuensi yang sama, akan tetapi walaupun dia menggunakan suatu media transmisi yang sama, akan tetapi dia menggunakan frekuensi yang berbeda, ya, sehingga tidak terjadi interferensi. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat, ini adalah FDD contohnya. Ini adalah suatu, kalau kita gambarkan dalam domain frekuensi, maka kanal uplink ini dia pakai frekuensi di sini, sementara kanal downlink pakai frekuensi di tempat lain, gitu. Sehingga beda-beda frekuensinya, ya. Kanalnya punya frekuensi yang berbeda. Ini kanal untuk uplink, ini kanal untuk downlink, berbeda frekuensinya. Nah, itu adalah karena frekuensinya berbeda, artinya kanalnya juga sudah berbeda itu sebenarnya. Maka dia tidak akan terjadi tabrakan. Nah, itu FDD ya. Kalau TDD atau disingkat dengan atau kepanjangan adalah time diffusion duplex, itu adalah kanal uplink dan kanal downlink. Dia menggunakan frekuensi yang sama, akan tetapi mengirim pada waktu yang tidak bersamaan. Frekuensinya sama, tetapi waktu pengirimannya berbeda gitu. Ya, ngerti ya? Sehingga karena walaupun mereka menggunakan jalan yang sama, medium yang sama, tetapi karena mengirim pada saat yang berbeda-beda, maka sinyal yang mereka kirim dari pengirim ke penerima, dari A ke B atau dari B ke A, itu tidak akan terjadi tabrakan karena mereka mengirimkan pada waktu yang berbeda-beda atau berganti-gantian gitu. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Walaupun frekuensinya sama, ini dalam domain waktu ya, bukan dalam domain frekuensi. Frekuensi mereka sama nih. Kalau ini domainnya frekuensi beda ya, ini domainnya waktu. Walaupun mereka frekuensinya sama, tetapi mereka punya waktu pengiriman yang berbeda-beda. Di sini uplinknya ngirim pada saat ini, kemudian setelah uplink, downlink yang ngirim. Setelah downlink, uplink yang ngirim. Setelah itu, downlink yang ngirim, dan seterusnya. Jadi berganti-gantian. Sebagai contohnya adalah, sebagai analoginya misalnya, kita berbicara misalnya kan. Saya berbicara, kalian sebagai mahasiswa berbicara, itu kan kita menggunakan frekuensi yang sama, yaitu di frekuensi suara. Akan tetapi supaya suara kita tidak beradu, kan, suara kita tidak bercampur gitu, sehingga jelas suara kita tidak campur mencampur atau beradu, maka kita lakukan pergantian waktu berbicara itu. Yang pertama saya bicara dulu beberapa kalimat, setelah itu saya diam, kemudian mahasiswa yang berbicara beberapa kalimat, setelah itu mahasiswa diam, setelah itu saya ganti yang berbicara beberapa saat, dan seterusnya. Sehingga komunikasi bisa berjalan tanpa terjadinya benturan suara gitu kan, atau suaranya tidak sama-sama berbicara pada saat yang bersama. Kalau dia berbicara pada saat sama, suaranya akan tidak jelas lagi karena sudah saling bercampur gitu kan, atau ribut gitu kan. Nah, itu contoh dari TDD. Konsep seperti itu diambil oleh TDD, di mana TDD itu pakai frekuensi yang sama, tetapi setiap user maupun yang uplink maupun downlink, dia menggunakan waktu pengiriman yang berbeda-beda, walaupun frekuensinya sama. Ya. Nah, kita lanjutkan ke pertemuan video berikutnya.